dan sudah ada lebih 10 orang kami tanda tangan, ada pemecatan dan ada penghukuman. Saya tidak tahu siapa mereka, siapa backingnya, apapun. Pokoknya ada hitam di atas putih pelanggaran. Saya tutup mata, bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan mengibliskan malaikat, jangan juga memalaikatkan iblis. Jangan sampai nanti ada orang baik ya, hanya nggak bisa diatur, hanya kita jadikan iblis. Saya tidak akan mengulangi apa yang disampaikan beliau. Ya, saya tinggal menagih janjinya Pak Kanwil. Berapa orang yang Anda tagih? Tindak. Saya katakan ke Pak Irjen, presentasi ke saya. Oh bagus. Saya tidak bangga Pak Irjen menyuguhkan yang baik-baik kepada saya. Itu potret Anda. Tapi potret masyarakat terhadap Kementerian Agama sangat berbeda dengan apa yang Anda sampaikan. Saya akan bangga terhadap Anda kalau dalam waktu singkat ini Anda menyuguhkan sekian banyak orang yang ditangkap dan sudah ada lebih 10 orang kami tanda tangan, ada pemecatan dan ada penghukuman. Saya tidak tahu siapa mereka, siapa backingnya, apapun. Pokoknya ada hitam di atas putih pelanggaran. Saya tutup mata, bismillahirrahmanirrahim. Ini perintah Pak Presiden Prabowo terhadap saya secara Menteri Agama. Bersihkan citra Kementerian Agama. Jangan didikte oleh siapapun. Dan saya tidak takut ya teman-teman. Saya sering juga menyampaikan hal yang sama di forum yang seperti ini. Saya nggak pernah mimpi jadi Menteri Agama. Tapi Pak Prabowo minta saya untuk Kementerian Agama. Saya pikir sudah apa yang sering beredar di nama-nama di internet itu kan sudah permanen kayaknya itu. Oh ini nama Menteri Agamanya, ini Wakil Menteri Agama. Udah. Nah baru saja pulang dipanggil. Ya, Pak diundang. Ya saya betul-betul sampai 1 jam tuh ya. Saya baru tiba di rumah buka puasa hari Senin. Setengah makan Pak Mayor Teddy, Pak Nasar diundang Pak Prabowo, Pak. Saya bilang ada acara apa? Mas, biasanya kalau menteri mengundang saya itu kan baca doa, biasa lah imam besar itu tuh kan baca doa kan. Acaranya di mana? Di Kertanegara. Hah? Kertanegara. Kertanegara itu kan kecil. Saya dulu ngantor di situ 3 tahun teman-teman. Pak Prabowo itu ketua Majelis Pertimbangan Super Semar. Saya waktu itu ketua penerima beasiswa Super Semar. Sebelumnya itu kita tinggal di rumahnya Jalan Wijaya ya. Kami tinggal di rumah beliau 5 tahun. Jadi istilah teman-teman Pak Nasar itu pori-porinya Pak Prabowo pun juga dia tahu tuh. Ya, bahkan saya ke Amerika, ke Kanada itu sepenuhnya juga dibiayai oleh Pak Prabowo. Karena Ibu Titi dan Pak Prabowo pada waktu itu saya ada di tengah-tengahnya. Gimana supaya dua insan ini bisa baik ya, anaknya ya, Mas Didi itu ya masih kecil-kecil. Karena Pak Harto waktu itu memang saya di rumahnya ya, acara doa seperti apapun saya di rumah beliau dan disitulah saya bergaul dengan mereka. Jadi secara pribadi memang sangat kenal saya ya. Tapi saya nggak pernah dekat-dekatkan diri kepada beliau dia menteri kecuali kalau dia nelpon, kecuali dia. Dan saya juga nggak pernah cari-cari muka. Nah begitu datang Pak, kami minta Pak Nasar membantu kami di kabinet. Di mana Pak? Kementerian Agama. Dalam ingatan saya, waduh, jangan-jangan saya harus mencuci piring terlalu banyak. Akhirnya saya katakan begini, Pak, saya yakin diri saya
bukan orang yang paling tepat untuk menjadi Menteri Agama. Pasti ada orang lebih baik, lebih mampu memimpin Kementerian Agama. Silakan Bapak, saya sudah cukup dengan apa adanya sekarang. Tapi beliau minta, justru kami minta Anda, karena banyak sekali katanya yang menyebut nama saya, dan ya udahlah. Tapi dengan catatan bahwa saya mohon diberi pengertian kalau saya ingin melakukan pembersihan di Kementerian Agama, karena saya tahu Kementerian Agama apa yang harus kita lakukan. Siap, silakan Pak Nasr, saya yang menjadi jaminannya. Maka itu saya minta kepada Pak Irjen, Pak, saya tidak bangga pada saat Anda mengatakan alhamdulillah dapat macam-macam penghargaan. Saya malah justru akan bangga kalau Anda nangkap setiap orang, dan saya akan proses, dan akhirnya betul-betul disuguhkan ini. Tapi jangan mengibliskan malaikat, jangan juga memalaikatkan iblis. Jangan sampai nanti ada orang baik ya, hanya nggak bisa diatur, hanya kita jadikan iblis. Ini jangan memalaikatkan iblis, tapi juga jangan mengibliskan malaikat. Sama jahatnya tuh. Orangnya luhur kok dilempar kemana-mana. Ya. Ada anak manisnya, itu bukan malaikat. Ya, jadi jangan sampai kita mengibliskan malaikat, memalaikatkan iblis, neraka nanti akibatnya buat kita semua. Jadi teman-teman, tantangan kita ke depan adalah ada dua hal, tantangan konseptual dan tantangan aktual. Ini juga yang saya sampaikan besok di Raker. Kriteria yang kita akan cari, prestasi yang kami cari di Kementerian Agama, bukan simbol-simbol formal. Ya, misalnya apa dari BPK, wajar tanpa syarat. No. Kalau memang nggak boleh mendapatkan wajar tanpa syarat, berikan itu supaya cambu buat kami untuk membersihkan yang penyebabnya tidak mencapai puncak itu. Daripada kami terlalu cepat diberikan wajar tanpa syarat itu, padahal masih kotor, itu juga nggak bagus. Nah, jadi hemat saya, kriteria umum paling atas ya, keberhasilan Kementerian Agama itu ya, pejabatnya, agama apapun yang dianut oleh pejabat Kementerian Agama, Islam, Kristen, Katolik, ya, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, selama umat beragama itu semakin berjarak dengan pemeluknya, maka itu kegagalan Kementerian Agama. Mari kita lihat masyarakat kita. Apakah umat itu makin dekat dengan substansi ajaran agamanya, makin adil, ya kan, makin bijak, tidak ada kejahatan, ya, tidak ada korupsi, tidak ada kejahatan seksual dan sebagainya. Itu kan bertentangan dengan ajaran agama. Jadi semakin berjauhan antara pemeluk dengan ajaran agamanya, itu semakin gagal Kementerian Agama.